Terima kasih. Kita mau tanya dulu sama teman-teman semua. Kelas ini mau belajar apa nih? Ayo, siapa yang tadi lihat flyernya? Segitiga finansial dan konsep SIP. Wih, keren Teh Luftia ya. Betul ya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar terutama buat teman-teman yang baru ya, yang teman-teman yang lama kita refresh lagi, review lagi ya. Bagaimana sih caranya kita memulai untuk berbicara sama calon nasabah? Kadang-kadang pernah bingung nggak? Aduh, mesti gimana sih mulainya gitu ya? Seperti apa sih bicaranya gitu ya? Apalagi mungkin yang baru pakai caranya bagaimana? Dan ternyata luar biasa loh ya. Prudential terutama Purhalifah sudah mempersiapkan sistemnya, caranya sudah ada ya, tinggal teman-teman ATM katanya ya, amati, tiru, modifikasi ya. Kalau buat teman-teman yang baru amati dulu dan tiru. Nanti kalau buat teman-teman yang sudah lama, yang sudah senior, ketika konsepnya sudah paham, maka boleh modifikasi gitu ya. Oke, kita silakan buat Kakak Iti untuk membuka materinya. Insya Allah 1 jam ke depan ya, kita mau membahas mengenai materi ini. Nah, teman-teman ya, pagi hari ini kita mau bahas satu konsep ya, yang ini yang luar biasa, memang proven ya. Banyak leader-leader yang memang sudah membuktikan dengan cara ini itu mudah sekali untuk membuka pikiran calon nasabah, gitu ya. Dengan cara konsep seperti apa? Nah, ini adalah konsep SIP ya. Ada yang tahu konsep SIP apa? Loki. Ada yang tahu? Iya. Apa Kang Jaki? Ya. Kalau menurut saya konsep SIP itu adalah konsep untuk membedakan antara fungsi dari tabungan, investasi, sama proteksi. Wih, luar biasa. Kasih plus dong ya. Keren ya. SIP itu singkatan ternyata teman-teman ya. S-nya apa? Kita buka yuk satu-satu yuk. Ini keranjangnya warna ungu, aduh ya. Warnanya lucu ya. S, ini tuh S itu singkatan dari apa? Saving, teman-teman ya. Saving itu apa bahasa Indonesianya? Tabungan ya. Nah, ini sebetulnya teman-teman kalau tabungan ini kebutuhannya untuk jangka pendek gitu ya. Biasanya orang nyimpennya di mana, teman-teman? Bang. Di bank, betul banget ya. Jadi kalau orang nyimpen saving atau tabungan itu di bank ya biasanya untuk transaksi. Jadi kalau untuk nyimpen jangka panjang gitu ya kurang tepat gitu ya, karena memang fungsinya tabungan itu ya, saving itu adalah untuk kebutuhan likuiditas atau dana darurat gitu ya. Jadi kalau kita membutuhkan cepat nih, udah siaga, udah siap gitu ya. Kalau teman-teman punya tabungan, pastinya sekarang udah dibekali dengan ATM ya, atau enggak ada tambahannya M-banking, e-banking, SMS banking ya. Sekarang mah udah zaman digital, semua canggih. Jadi mau ngapa-ngapain udah ada di genggaman, betul nggak teman-teman? Ya, jadi saving ini ketika misalkan darurat nih di jalan raya, tiba-tiba misalkan lagi berkendara nih ban kita bocor gitu ya, aduh harus ke bengkel sementara uang nggak ada misalkan gitu ya, dan di bengkel itu bisa menggunakan ATM gitu ya, atau bisa menggunakan M-banking ya, dengan mudahnya kita bisa ngambil uang dengan cepat. Itu tipenya liquid gitu ya, jadi bisa dipakai kapan aja. Oke ya. Nah, yang berikutnya I nih, kita lihat I-nya apa? I itu singkatannya dari investment ya, atau investasi. Nah, ini teman-teman fungsinya berbeda dengan tabungan ya. Kalau investment seperti apa? Nah, ini sebetulnya banyak sekali instrumen investasi ya, dan banyak sekali juga masyarakat di luar sana yang memang lebih demen banget nih investasi ya daripada saving dan proteksi katanya ya. Kenapa? Karena memang literasi keuangan kita memang masih kecil teman-teman ya, terutama untuk proteksi atau asuransi gitu ya. Nah, ini sebetulnya untuk SIP ini, konsep ini untuk mendasari bahwa masih banyak nih masyarakat di luar sana yang belum paham, belum bisa ngebedain mana saving, mana investasi, mana proteksi. Seperti itu ya. Nah, kalau investasi contohnya kayak gimana? Di sini teman-teman ada yang sudah berinvestasi, boleh dong share. Di-unmute aja. Kira-kira di mana nyimpennya? Toga Mulia.
betul. Keren Bu Yeti. Ada lagi? Saham. Gimana lagi? Kenapa? Saham. Saham, good. Luar biasa. Ada lagi? Kontrakan. Kontrakan, keren ya. Next ya, punya kos-kosan, investasi, luar biasa. Ada lagi nggak? Banyak ya teman-teman ya. Jadi investasi ini sebetulnya ada dua kategori, ada yang real sama yang non real. Kalau real kelihatan gitu ya, biasanya orang sukanya beli sawah, beli tanah, properti, apartemen ya, kondominium ya. Wah, luar biasa lah pokoknya yang kelihatan fisiknya. Tapi kalau yang non real itu biasanya di instrumen keuangan. Ya, kayak emas tuh masuknya ke real ya karena kelihatan. Jadi kalau yang non real tuh biasanya sukuk retail ya, ori ya, apalagi reksadana gitu ya. Nah, ini banyak sekali instrumen yang memang dijual gitu ya di bank ya sebagai tambahan produk atau juga di tempat-tempat lain yang memang instrumennya investasi ya. Seperti itu. Jadi kalau investasi memang tempatnya berbeda. Sekarang ada satu lagi nih, SIP. Nah, yang P ini apa? Coba kita buka. Protection ya. Protection ini kalau bahasa kita mah asuransi gitu ya. Nah, protection ini fungsinya untuk apa? Sebetulnya ini fungsinya buat melindungi yang S sama yang I gitu ya. Kita ini menurut perencana keuangan gitu ya. Jadi 3 keranjang ini memang kita harus punya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita untuk sharing ke orang lain ya, kita dulu nih ya, kita dulu untuk membenahi diri bagaimana caranya kita keuangan kita kelola dengan baik, kita sisihkan untuk saving, kita sisihkan untuk investment dan kita sisihkan buat protection atau asuransi ya. Jadi memang protection ini penting banget ya kita miliki dan kebanyakan memang orang lebih banyak yang saving sama investment, betul nggak di luar sana ya? Karena proteksi mereka nggak paham ya. Justru ini menjadi blue ocean sebetulnya ya. Jadi peluang besar buat kita untuk mengedukasi banyak orang. Karena belum banyak yang paham ya. Katanya survei dari OJK itu dari 100 orang itu baru 8 orang yang paham. Nah, dari 8 orang yang paham itu hanya 2 yang baru masuk punya asuransi. Wow, berarti banyak banget yang belum punya ya, gitu. Nah, ini satu peluang teman-teman. Nah, ketika di lapangan boleh nih ya. Caranya gimana? Nanti di belakang kita kasih script ya, yang memang itu dibekali buat teman-teman. Tinggal nanti di di print ya, terus nanti kita latih dibaca-baca terus, diulang-ulang terus. Nanti ketika teman-teman minimal sudah paham konsepnya, teman-teman bisa menjelaskan dengan baik konsep ini, gitu ya. Nah, cara bicaranya gimana? Misalkan gini, Pak Bu, gitu. Kalau yang pertama biasa kan approaching biasa ya, approaching pendekatan. Nah, ini masuk ke fact finding. Ketika fact finding udah di rumahnya, misalkan teman-teman boleh ice breaking sebentar, lihat-lihat foto, misalkan, pokoknya lingkungan di sekitar aja ya. Misalkan ada anak kecilnya, ada keluarganya, ada pokoknya poinnya yang sekitar rumah itu, sekitar ruangan itu boleh kita ajak ngobrol. Misalkan dia memang banyak foto-foto gitu ya, foto-fotonya luar negeri semua. Boleh tuh kita memulai pembicaraan dengan tanya gitu ya. Ih, Ibu senang jalan-jalannya ke luar negeri gitu ya. Tapi itu jangan terlalu lama teman-teman ya. Sebentar aja cuma buat ice breaking doang. Nah, setelah itu barulah masuk ke konsep SIP. Cara mulai bicaranya gimana? Nah, habis ice breaking sebentar, barulah masuk. Ngomong-ngomong Pak, gitu ya Bu, udah pernah dengar belum tentang konsep SIP? Wah, apa nih konsep SIP? Belum pernah gitu ya. Tapi kalau dia udah pernah, bagus ya. Nanti suruh dia cerita ya, sepanjang apa dia tahu. Tapi biasanya ketika kita di lapangan itu rata-rata nggak tahu ya. Jadi ini konsep yang bagus banget buat membuka pikiran orang gitu ya. Nah, tujuannya sebetulnya dari konsep SIP ini itu untuk menjembatani atau bridging ke edukasi utama. Ya, jadi edukasi utamanya pagi hari ini kita mau sambungkan nih dengan 3 level fungsi asuransi gitu ya. Jadi fokusnya kita akan membahas proteksi. Oke, kita langsung next slide dulu. Nah, 3 level proteksi atau 3 level asuransi ini seperti apa ya?
Teman-teman, ini ada satu segitiga ya. Saya suka bikin ini di lapangan ya. Boleh dibawa gitu ya segitiganya, nanti kita cerita, atau boleh simpen di HP gitu ya, atau di tab gitu ya. Segitiga ini sangat-sangat apa namanya ya, membuka pikiran calon nasabah tentang oh ternyata ada level-levelnya gitu ya. Levelnya seperti apa? Nah, teman-teman, ini yang paling mendasar nih, yang paling bawah warna merah, ini asuransi kesehatan. Gitu ya. Asuransi kesehatan. Ini level 1 ya. Level 2-nya yang mana? Yang atas. Ini ya, asuransi sakit kritis. Gitu ya. Kemudian yang 3, yang biru. Asuransi jiwa. Gitu ya. Nah, fungsinya apa? Untuk asuransi kesehatan, fungsinya sebagai dana darurat medis. Gitu ya. Untuk yang kedua, fungsinya sebagai pengganti penghasilan. Dan yang ketiga, fungsinya banyak ya, salah satunya untuk nafkah keluarga. Gitu ya. Nah, teman-teman minimal tahu dulu konsepnya. Nanti untuk menjelaskan lebih detailnya, teman-teman kita siapin juga skripnya nih ya. Udah siap, udah ready teman-teman buat yang baru terutama ya. Ini mudah banget ya, sangat simple dan sangat bisa diaplikasikan di lapangan gitu ya. Nah, Pak Bu ya, ada 3 level fungsi asuransi. Yang pertama adalah asuransi kesehatan ya. Asuransi kesehatan ini Pak gitu ya, fungsinya sebagai dana darurat medis gitu ya. Ketika terjadi resiko harus dirawat inap karena sakit ya, asuransi kesehatan inilah yang akan membantu membayarkan biaya tagihan rumah sakitnya ya. Banyak sekali orang di sini dengan beberapa cara ya, ada pakai asuransi pemerintah ya, BPJS, pakai asuransi swasta ya, pakai asuransi kantor mungkin kalau dia karyawan ya, atau dia tidak mau punya asuransi, dia pilih pakai uang sendiri. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada ya, masih ada di luar sana yang memang tidak punya asuransi. Saya mah kalau sakit mah bisa, uang saya banyak gitu ya. Pokoknya saya kalau sakit mah dibayarin sendiri gitu ya. Nah, saya setuju sih kalau yang itu, kalau ternyata penyakitnya ringan. Ya, kalau penyakit ringan, contohnya kayak gimana? Misalkan diare ya, atau DBD gitu ya. Nah, itu juga biayanya nggak begitu besar, teman-teman ya. Jadi ini memang fungsinya untuk membayarkan biaya-biaya yang penyakitnya ringan. Penyakitnya yang berobat bisa sembuh langsung gitu ya. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana ketika udah sakit dirawat ternyata dia nggak sembuh-sembuh, teman-teman? Ya, udah diobatin tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu kan? Malah tambah parah gitu. Berarti dia kategori sakitnya naik ya, menjadi sakit yang serius atau orang-orang bilang sakit kritis. Kayak gitu ya. Bagaimana nih dampaknya kalau sakit kritis atau sakit serius? Dampak yang pertama, biaya berobatnya pasti mahal ya, tidak seperti yang tadi penyakit ringan ya. Kenapa? Karena memang obatnya juga kadang berbeda gitu ya kalau untuk yang penyakit kritis, dan memang dia membutuhkan alat-alat medis yang canggih ya. Jadi mungkin masuk ICU dan lain-lain gitu ya. Jadi memang harus pakai alat-alatnya yang luar biasa berbeda ya dengan rawat inap yang biasa. Nah, dampak yang kedua, jika sakit kritis ternyata bisa menyebabkan income hilang. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya. Kenapa kok bisa hilang? Karena ya kalau udah sakit, terbaring, sakit kritis, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Buat kerja kan nggak bisa. Otomatis kalau kerja nggak bisa, income juga nggak ada. Ini adalah masalah teman-teman ya. Jadi konsep kita ini memang sebetulnya adalah semuanya solusi ya. Semuanya adalah membantu gitu. Ketika terjadi resiko sakit kritis, maka yang berfungsi sebagai pembayaran sakit kritis itu adanya di level 2 ya. Asuransi sakit kritis. Kalau asuransi sakit kritis ini sebetulnya ada rumusnya teman-teman yang ideal ya. Kalau yang ideal itu hitungannya seperti ini nih, sebelah kanannya. Biaya hidup dikali 12, berarti kali 12 itu setahun ya, dikali 5 ya. Kenapa dikali 5? Ini katanya menurut survei data kesehatan ya, orang-orang yang sakit kritis itu memerlukan ya waktu untuk sampai sembuh lagi itu
5 tahun. Lama ternyata teman-teman ya. Kebayang dong ya kalau sakit kritis contohnya apa? Kanker misalkan ya. Dia butuh kemoterapi ya. Seharinya itu sekali terapi gitu ya, tergantung ya, ada yang 2,5 juta sampai konon katanya di atas 10 juta sekali kemo. Ya, itu kan ada yang mual katanya ya, ada yang rontok rambutnya ya, yang ada yang nggak mual, nggak rontok, itu harus mahal biayanya. Luar biasa, kebayang dong kalau setiap bulan, setiap minggu ya, dia kemo harus seperti apa dan biayanya sampai 5 tahun. Ya, ini juga cerita ada nasabah saya nih ya, yang memang dia awalnya memang tidak paham tentang asuransi ya, tapi istrinya untungnya membukakan gitu ya, mau membukakan buat keluarganya semuanya gitu. Nah, nggak tahu ya, bapaknya memang orang kaya, jadi saya mah kalau sakit mah dibayarin lah, ada gitu kan, punya uang sendiri. Tapi ibunya pikir ketika kita sudah mengedukasi pakai 3 level ini, ibunya apa ya, paham gitu kan, ngerti gitu. Saya mau ikut aja gitu kan, dan akhirnya ibunya ikut ya. Nah, ketika si bapaknya sakit, teman-teman ya, sakitnya sih nggak parah ya, dari rumahnya itu kakinya tuh bengkak gitu ya. Terus kata dokter yang di Cianjur suruh ke Bandung. Loh, kok suruh ke Bandung? Kenapa? Padahal bengkak biasa kan. Nah, ketika di Bandung ternyata nggak boleh pulang, teman-teman. Ternyata dia gagal ginjal ya, nggak berasa, namanya sakit gitu ya. Ya Allah, ternyata si bapak itu, Pak Haji itu harus ya tinggal di rumah sakit dalam waktu yang lama karena harus cuci darah ya. Nah ya, luar biasanya sampai nasabah saya itu ternyata transplantasi ya, sampai luar biasa, itu miliaran teman-teman ya, pakai dana sendiri, meskipun dia orang kaya ya, tapi tetap aja ketika mengeluarkan uang sayang dong ya, tiba-tiba tabungannya harus pindah ke rekening rumah sakit. Nah, fungsinya sebagai yang level 2 ini adalah langsung mengeluarkan uang ya, santunan teman-teman. Jadi bukan untuk membayarkan biaya rumah sakit lagi ya, karena sudah dibayarkan oleh yang bawah, asuransi kesehatan. Jadi kalau yang atas ini memang fungsinya untuk pengganti penghasilan ya. Idealnya yang tadi itu ya, contoh misalkan 10 juta biaya hidupnya, berarti kali 12 setahun kali 5 berarti 600 juta ya. Jadi ketika nasabah itu divonis sakit kritis, maka santunannya keluar ya, langsung lamsam ya. Nah, untuk apa uang ini? Yang uang 600 juta inilah untuk membayar biaya hidupnya ya, untuk membiayai ya sehari-harinya misalkan, atau untuk biaya sekolah anaknya, untuk cicilannya, untuk bayar pinjaman dan lain-lain ya, karena dia udah nggak bisa kerja. Sampai sini bisa diikutin ya teman-teman ya. Oke, kasih jempol kalau bisa ya. Kalau oke, kasih jempol, nanti dilanjut. Oke ya. Oke, thank you ya. Nah, sekarang ternyata gitu ya, asuransi sakit kritis aja juga nggak cukup. Kenapa? Ya, karena ada level 3 nih. Oke, thank you Uma ya. Yang level 3 ini adalah sebetulnya ya asuransi jiwa yang memang harus dimiliki oleh semua orang. Kenapa saya bilang harus ya? Karena setiap orang pasti meninggal ya, pasti tutup usia. Itu beda sama yang di bawah ya. Kemungkinan bisa sakit, bisa enggak. Tapi kalau yang di atas ya pasti meninggal dunia gitu ya. Makanya semua orang harus punya nih ya. Untuk apa fungsinya? Banyak banget fungsinya ya. Saya cerita contoh aja ya. Ini untuk nafkah keluarga, ini yang secara umum ya. Untuk nafkah keluarga berarti dia menyiapkan dana abadi untuk keluarga. So sweet banget ya. Jadi ketika orangnya nggak ada, teman-teman, tetap dia bisa memberikan nafkah. Masya Allah ya. Kalau di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 240 ya, menceritakan gitu ya, isinya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi para suami gitu ya harus menyiapkan minimal 1 tahun ya biaya hidup untuk keluarganya. Jangan sampai keluarganya keluar dari rumahnya. Masya Allah ya, Islam itu sudah mempersiapkan dengan baik dan sempurna ya. Ketika para pencari nafkah nih, para bapak-bapak ya, para ibu-ibu juga yang mungkin suaminya tidak ada gitu ya, bisa menjadi seorang pencari nafkah juga.
kita mempersiapkan nih dana ini ya. Kalau misalkan ya, ini secara ideal ya, hitungannya itu 10 tahun, teman-teman. Ya, berarti kalau biaya hidup 10 juta nih kali 12 kali 10, maka kita harus punya 1,2 miliar. Pertanyaannya, kira-kira 1,2 miliar punya nggak di tabungan? Gitu ya. Wah, rasanya kalau 1,2 gitu ya, harus nabung berapa lama nih? Ya, kita pernah hitung loh teman-teman ya, kalau kita pengen nabung 1 juta per bulan gitu ya, pengen nabung 1 miliar nih, pengen punya uang 1 miliar, nabungnya 1 juta per bulan, itu butuh waktu 83,3 tahun. Luar biasa ya. Wow gitu ya, kapan kita punya uang 1 miliar kalau misalkan 1 juta sebulannya rutin tiap bulan, tapi memang itu juga kan nggak boleh ada bolong-bolong, harus terus ada gitu ya. Nah, itu luar biasa. Tapi ini adalah asuransi jiwa yang memang menjadi solusi buat nasabah di luar sana yang pengen nih mempersiapkan nafkah buat keluarganya, yang tadi ya mengamalkan surat Al-Baqarah 240 ya, pengen punya 1,2 miliar langsung. Caranya dengan asuransi. Kata orang-orang bilang gini, saya pernah ketemu sama nasabah Chinese ya, Bu Resda, ada produk apa lagi? Waduh, sampai segitunya ya kalau orang Chinese, karena apa? Dia udah udah insurance minded. Jadi udah senang sama asuransi, dia udah paham sama asuransi, dia udah ngerti bahwa asuransi ini tidak akan pernah rugi. Ya, tidak akan pernah rugi karena saya meyakini Bu Resda katanya kalau asuransi ini memang ya bisa sebagai tambahan aset ya dengan cara murah dan cepat gitu katanya. Saya pengen punya aset 1 miliar gitu ya. Ya udah, langsung nih saya beli asuransi jiwa nilai 1 miliar. Berapa saya harus cicil per bulan? Gitu ya. Nah, itu juga sebagai fungsi tambahan, bisa sebagai tambahan aset ya, bisa mendabelkan aset kita, bisa memproteksi hutang kita ya. Kalau di bahasa asuransinya banker clause ya. Itu juga kita punya produknya ya. Atau bisa kita sebagai wakaf. Masya Allah ya. Banyak sekali ya nasabah saya juga ada tuh beberapa yang ambil program ini buat wakaf, teman-teman ya. Kalau buat wakaf artinya bukan buat dia sendiri, bukan buat keluarga dia sendiri ya, tapi dia mempersiapkan buat dirinya sendiri ketika kepastian itu datang ya. Maka bukan uang lagi yang diharapkan ketika sudah tiada, maka pahalanya ya yang terus mengalir sampai nanti hari kiamat. Masya Allah ya. Dan kita dapat nggak kira-kira pahalanya? Masya Allah, insya Allah dapat ya teman-teman ya, karena kita menunjukkan kebaikan ya. Jadi kita mengajak orang berwakaf, mengajak orang untuk mempersiapkan nafkah keluarga gitu ya. Ini keren banget ya, dan saya sangat sangat bahagia ya ketika bisa men-share ya 3 level fungsi asuransi ini. Minimal ya teman-teman tahu konsepnya dulu ya. Kalau untuk berbicaranya gimana, nanti kita siapkan skrip di belakang. Teman-teman nanti tinggal dihafal aja mudah. Minimal tahu konsepnya dan bisa menjelaskan dengan baik ke nasabah. Ya, sebelum kita tampilkan ke belakang ya, slide berikutnya saya mau tanya dulu nih ya. Sampai dengan sekarang udah paham atau ada pertanyaan dulu nggak? Bisa diikutin nggak? Bisa. Oke, thank you ya. Boleh tanya Bu Sri, boleh ya? Nggak apa-apa ya? Bu Sri di-unmute. Bu Sri, 3 level asuransi. Yang paling bawah asuransi apa namanya tadi? Dana darurat medis. Betul. Asuransinya namanya? Asuransi Kesehatan. Bagus, thank you ya. Sekarang Bu Yeti. Bu Yeti, asuransi yang level 2. Asuransi level 2 ini sebagai apa fungsinya? Sebagai pengganti penghasilan pada saat terkena risiko sakit kritis. Betul ya. Namanya asuransi apa? Pengganti penghasilan. Nama asuransinya? Asuransi sakit kritis. Iya, asuransi sakit kritis ya. Fungsinya sebagai pengganti penghasilan. Good, thank you ya. Sekarang tanya Bu Pipi ya, boleh? Ya, Bu Resda. Oke, Bu Pipi yang paling atas ini asuransi apa? Nafkah. Asuransi yang fungsinya sebagai nafkah keluarga. Nafkah keluarga. Asuransi jiwa. Betul, keren-keren ya, alhamdulillah ya. Minimal saya pengen banget ya ketika sudah belajar pagi hari ini, ada yang ke bawah nih, ada yang diingat,
Oh, berarti saya harus menjelaskan 3 level asuransi, paling bawah asuransi kesehatan, yang kedua level 2 asuransi sakit kritis, yang ketiga asuransi jiwa. Oke, bungkus ya. Ya. Bungkus. Bungkus, next ya. Silakan Kakak Iti. Nah, ini adalah caranya, teman-teman ya. Skripnya udah disiapin sama Pru Khalifah ya, luar biasa nih ya. Keren, udah tinggal bacain aja dan mungkin teman-teman nanti kalau boleh dihafal gitu ya. Saya bantu bacain boleh nggak? Boleh sama Kang banget. Zaki. Kenapa? Boleh banget. Boleh banget. Oke, Kang Zaki boleh bantu bacain ya. Ini openingnya nih, seperti ini, silakan. Oke, Bang. Nah, Bapak dan Ibu ngomong-ngomong udah pernah dengar tentang konsep SIP belum? Belum. Boleh ya saya cerita. Banyak di antara kita yang kesulitan untuk membedakan beragam produk keuangan yang ada di masyarakat saat ini, Pak. Dampaknya banyak yang mengambil produk keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Pilih yang mana? Apakah saving, investasi, atau proteksi? Betul ya, Pak? Nah, untuk membedakan secara sederhana itu bisa dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada saving atau tabungan, kemudian yang kedua ada investasi, yang ketiga proteksi, dan yang keempat kredit atau pinjaman. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan bahas 3 yang pertama saja, yaitu SIP. Nah, gitu. Thank you Kang Zaki ya. Sami-sami. Nah, itu teman-teman kalimat pembuka ya. Kalimat pembuka yang memang gimana caranya ngobrolnya tuh langsung dikasih tahu ya bahwa ketika memulai itu dengan kalimat yang ngomong-ngomong gitu ya. Ingat aja, Pak ngomong-ngomong gitu. Pernah dengar nggak tentang SIP gitu ya? Langsung. Next berikutnya Kak. Kita lihat ya. Sekarang boleh dibacain sama Bu Yeti ya? Saving sama dengan tabungan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau untuk dana darurat. Berarti perlu sarana yang aman dan mudah untuk bisa diambil kapan saja. Misalnya dengan ada bisa memudahkan akses untuk mengambil uang kapan saja dan di mana saja. Kira-kira di mana sih tempat yang aman dan mudah untuk menabung? Di bank. Baik. Apa sih pentingnya kita punya tabungan? Nah, tabungan bisa membantu kita pada saat terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan rencana kita. Misalnya, kondisi saat ini kita semua mengalami hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Dulu, virus corona hanya kita dengar ceritanya melalui televisi atau media. Tidak disangka seiring waktu malahan negara kita menjadi salah satu negara yang paling banyak penduduknya positif COVID-19. Masa pandemi ini banyak sekali berdampak kepada kehidupan kita, khususnya keuangan keluarga. Banyak perusahaan yang bangkrut dan harus PHK pegawainya, sehingga banyak pencari nafkah yang kehilangan sumber income. Efeknya keuangan keluarga menjadi kacau. Tapi ada juga yang masih bisa bertahan dan keuangan keluarga tetap aman. Nah, salah satunya adalah karena mereka sudah menyiapkan dana darurat atau tabungan yang bisa digunakan sebagai biaya hidup atau modal usaha. Berarti di sini paling tidak kita semua harus punya tabungan minimal sekitar 6-12 bulan biaya hidup. Cukup jelas ya Bapak dan Ibu kenapa setiap orang harus menabung? Ya, good ya. Ini untuk membukakan, makasih ya Bu Yeti. Nah teman-teman, ini untuk membukakan pikiran pentingnya punya tabungan, gitu ya. Jadi kita sekaligus edukasi nih bahwa punya tabungan itu minimal ya sebagai dana darurat itu harus dipersiapkan 6-12 biaya hidup. Biasanya kalau 6 bulan itu yang single gitu ya. Kalau yang sudah menikah biasanya 9 bulan ya. Kalau udah punya anak 12 bulan biaya hidup karena makin banyak kebutuhannya. Seperti itu ya. Jadi intinya saving ini adalah sebagai dana darurat ya, bukan sebagai investasi, bukan juga sebagai proteksi. Gitu ya, bungkus? Bungkus.
Nunggus. Oke. Terus, Next, berikutnya Kakak Iti. Kita mau bahas tentang investment. Boleh dibantu baca oleh Bu Pipih? Silahkan. Nah, yang kedua adalah yaitu investasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan uang kita yang saat ini supaya mendapatkan imbal hasil yang optimal di masa depan. Biasanya untuk kebutuhan jangka panjang. Investasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan impian masa depan. Misalnya untuk kebutuhan dana kuliah buat anak. Tahun ini biaya masuk kuliah adalah 200 juta sampai dengan beres di luar biaya hidup. Tapi 10 tahun kemudian dengan tingkat inflasinya sekitar 10%, bisa jadi angkanya menjadi kurang lebih 500 juta. Berarti perlu instrumen yang tepat yang bisa memberikan imbal hasil yang bisa mengimbangi inflasinya tadi. Menurut Bapak, menurut Ibu, di mana kita bisa melakukan investasi? Di saham? Di saham, properti, logam mulia, dan lain-lain. Banyak ya, Bu ya? Sip, terima kasih Bu Pipih ya. Nah ini mungkin yang jawab nanti nasabahnya boleh ya. Intinya kita mau menjelaskan bahwa investasi ini bukan untuk jangka pendek, gitu ya. Jadi yang jangka pendek tadi adanya di saving, di tabungan. Kalau investasi untuk jangka panjang ya, contohnya buat dana kuliah anak, gitu ya. Untuk dana pensiun kita gitu ya, atau kita misalkan pengen punya tabungan haji ya karena masih lama waktunya misalkan, atau pengen traveling ke luar negeri ya kalau masih panjang waktunya, tergantung ya. Nah instrumen ini banyak ya, salah satunya tadi saham ya, properti, logam mulia, reksadana, obligasi, sukuk retail, ori dan lain-lain ya. Di sini ada yang pernah buka, apakah ada yang sudah buka reksadana? Boleh share dong sama kita? Belum Teh. Belum ya. Yang Belum lainnya ngerti. ada? Kenapa? Teh Pipi. Belum. Teh Pipi Share. mau dong cerita. Kecil-kecil, Bu. Belajar aja, pengen tahu. Nah, di mana Teh bukanya Teh? Di aplikasi Bibit. Oke. Tapi sebelumnya udah pernah di bank juga sih. Buka di bank. Oke. Apa bedanya Teh kalau di bank sama di Bibit? Sama aja atau ada Sama bedanya? aja. Sama aja pakai fund manager ya. Manager investment. Kalau reksadana. Nggak main langsung. Iya, itu lebih safety-nya karena udah ada yang ngelola uang kita ya, namanya manajer investasi ya. Kalau saham mesti kita, kalau yang trader ya kita sendiri yang ngelakuin ya. Ya. Betul, ya harus disiapkan dengan ilmu pastinya ya. Tapi kalau reksadana itu instrumen yang justru aman ya, aman. Apalagi kalau memang ambilnya yang reksadana pasar uang gitu ya. Karena reksadana juga banyak ya, reksadana pasar uang, pendapatan tetap ya, saham dan campuran ya. Kalau TPP ambil reksadana yang apa? Saham, Bu. Oh saham ya, biasanya kalau yang masih muda-muda tuh berani ya, termasuk kategori agresif ya. Saya juga sama ya. Pas dihitung ya ternyata agresif saya 90% ya. Waduh. Berani pokoknya gitu ya. Tapi betul itu biasanya investasi itu tergantung usia juga. Ketika usia sudah mulai dewasa, nambah-nambah, biasanya proporsinya akan semakin sedikit ke saham, lebih besar ke yang lebih safety gitu ya. PPP reksadananya di Bibit kan ada itu ya. Saya juga buka juga di Bibit ya. Ini bukan iklan ya, saya tidak di-endorse ya. Tapi betul, ngebantu banget. Nah, ketika TPP buka tuh ada lagi tambahan kan biasanya suka ada plus gitu ya. Buat kita bisa isi sendiri, misalkan kalau saya tuh ya nambah buat uang kurban misalkan ya, atau tambah uang dana pensiun. Jadi kita udah bisa ngukur nih, saya pengen punya uang berapa di usia 55, saya tulis 1 miliar misalkan. Kalau 1 miliar berarti simpen berapa? Oh, saya harus simpan sebesar 1,6 juta per bulan gitu ya. Oke, jadi saya udah punya patokan. Enak sebetulnya ya. Jadi udah ada yang ngitungin, udah ada yang bantuin kelola uangnya gitu ya. Iya. Nah, TPP suka lihat nggak setiap hari pergerakannya? Suka di IHSG tapinya, Bu. Kalau di Bibitnya sendiri suka dibuka nggak aplikasinya? Dibuka. Tapi kan nggak ada grafik ya, Bu ya. Lebih suka maksudnya lihatnya di RTI, di IHSG, di indeks secara global. Iya, betul. Tapi kalau di depannya biasanya kelihatan tuh ada
imbal hasilnya udah Oh naik iya, berapa, iya, ya? iya, suka lihat. Suka ya. Jadi sehari udah naik nih meskipun kecil, misalkan dicoba-coba dulu kalau dari 100.000 mungkin naik 1.000 gitu Iya, sehari gitu ya. Itu juga iya, udah luar biasa ya. Nah, iya. ini terima kasih ya Teh Pipi Iya, udah makasih sharing. Bu Resda. Ya. Jadi teman-teman ketika kita sudah mencoba sendiri, kita bisa juga share ke nasabah. Jadi enak gitu ya. Reksadana nih banyak banget ya. Mulainya dari 10.000 teman-teman ya. Saya juga lagi ngajarin anak saya mulai investasi sejak dini biar dia paham gitu ya. Sayang kalau kita tidak punya gitu teman-teman ya. Kita sendiri coba biar kita lebih real ya menginformasikan gitu. Misalkan Bu Yeti tadi logam mulia ya berarti Bu Yeti beli saat harga berapa gitu ya Bu Yeti ya. Bu Yeti punya pengalaman beli itu. Nah, nanti sharing. Ya, betul. Betul Jadi ya? dan juga ya, kenapa logam mulia karena lebih mudah ya pas kita membutuhkan gitu, Ya, membutuhkan yang agak besar liquid ya. misalnya. Nah, itu selain tabungan ditambah dengan ini gitu lebih mudah. Nah, sementara kalau misalnya saya ada juga lahan, properti itu nggak mudah. Sudah Betul. bertahun-tahun kita tawarkan memang besar gitu kan, tapi nggak mudah gitu. Iya, betul ya. Perlu waktu ya Bu Yeti ya. Nah, perlu waktu. Ya. Betul. Nah, makanya betul banget ya. Setuju sama Bu Yeti karena memang investasi ini mesti diversifikasi ya. Mesti disimpan tidak di dalam satu keranjang ya. Jadi harus dipisah-pisah. Bisa ambil di logam mulia tadi sebagian ya, beli di properti tadi kata Bu Yeti ya, beli di lahan gitu ya. Dengan konsekuensi pastinya ya. Kalau tanah mau dijual pasti lama ya, mesti tawar-tawarin dulu ya, mesti kita belum tentu ya. sesuai dengan keinginan kita harganya gitu kan kalau kita butuh cepat. Nah, kalau butuh cepat jadi jual murah ya Bu Yeti ya. Nah, itu. Iya, logam mulia sebetulnya dia liquid, tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya adalah dicuri ya. Dicuri kalau di rumah ya, atau hilang ya. Nah, kalau misalkan pengen aman di mana? Boleh di bank. Di bank juga ada yang namanya card safe ya, safe deposit box gitu ya. Kalau nasabah prime itu biasanya dikasih gratis gitu ya. Tapi kalau enggak kita bisa sewa gitu ya. Atau enggak kita punya konsep sendiri di rumah ya yang nggak bisa dibuka sama siapapun gitu ya, beli gitu ya. Semua investasi ada plus minusnya teman-teman ya, bisa dipelajari nanti. Nah, minimal ketika kita mencoba ya teman-teman, saya sarankan mencoba untuk diversifikasi, semua punya meskipun nggak apa-apa kecil-kecil, jadi kita tahu oh yang ini begini, yang ini begini, oh kalau beli ori itu begini gitu ya, ada jangka waktunya, ada kuponnya dan lain-lain ya. Minimal kalau nggak juga teman-teman tahu lah gitu ya, setidaknya bisa ngobrol memberikan pemahaman terhadap investasi. Kenapa saya sarankan harus tahu? Karena di luar sana itu banyak banget yang suka investasi. Ya, jadi konsep segitiga finansial itu ya, kalau misalkan segitiga itu kan gitu ya, yang runcingnya di atas. Nah, kalau kebalik ya, kebanyakan investasinya yang di atas ya, sementara proteksinya nggak punya, itu nggak kokoh teman-teman. Akhirnya investasi yang sebanyak apapun kita beli ya, akhirnya bisa hilang juga, bisa pindah ke rekening rumah sakit, dijual dan lain-lain gitu ya. Kenapa kita harus mulai nambah ilmu banyak ya, karena bisa ngobrol enak sama nasabah yang memang dia suka investasi dan kita jadi nyambung ya. Kebayang kalau kita cerita tapi kita nggak paham, nah itu ya mungkin tambahannya teman-teman belajar mulai nambahin ilmu tentang investasi ya. Kalau saving teman-teman pasti udah pada tahu semua, tapi kalau investasi mungkin saya juga sampai sekarang masih belajar ya. Oh ternyata ada lagi instrumen ini yang harus saya pelajari juga gitu ya. Nah, secara global seperti tadi ya, saham, properti, logam mulia, dan lain-lain. Sampai sini, bungkus, ada yang mau tanya dulu nggak? Teteh mau nanya, Teh. Oh, boleh, Kang Sekti. Mangga. Mumpung lagi ngebahas investasi nih, Teh. Kan sekarang lagi menjamur banget tuh investasi yang kayak robot-robot kayak gitu, Teh. Nah, kalau itu gimana, Teh? Sebenarnya aman nggak, Teh? Oke ya, kalau investasi itu kita sarankan ke nasabah minimal ya harus terdaftar di OJK. Itu paling penting. Jadi nanti harus dilihat di websitenya ya, di OJK itu si PT itu ada nggak?
Ya, sekarang kan berkeliaran investasi yang abal-abal ya, yang Ya, nggak jelas trading gitu yang trading kayak gitu, kayak robot itu teh banyak banyak banget macamnya teh, banyak iya, yang nawarin gitu. betul banget. Bahkan nggak cuma investasi ya, ini perusahaan kayak koperasi ya, yang dia memang memberikan apa namanya imbal besar gitu ya, dan sampai sekarang tuh nggak bisa keluar uangnya teman-teman, karena dia tidak terdaftar di OJK. Jadi si nasabah orang lain ya, nasabah orang yang memang kenapa sih kok nggak bisa diambil uangnya? Ya memang kita di awal harus melihat dulu perusahaan ini bisa nggak nih kita jadikan tempat investasi, apakah terdaftar OJK atau enggak. Penting banget, ternyata nggak terdaftar. Ketika dia ngasih imbal hasil, misalkan di bank tuh ngasihnya 6% gitu ya, kalau bagi hasil ya, misalkan di bank syariah bagi hasil sekitar 6%. Di koperasi itu 15%, kan luar biasa ya. Orang berbondong-bondong ya, pengen ke sana pindahin semua, dan akhirnya nggak aman. Nah ini bahaya. Ini boleh diceritakan juga ke calon nasabah ya. Pokoknya itu deh, yang penting dilihat aja, karena sekarang kan udah publik juga ya, jadi gampang untuk melihat bahwa itu dia terdaftar di OJK atau tidak. Gitu Kang Caki. Kalau untuk tahunya dia terdaftar di OJK atau tidak, kita bisa Google, Iya, bisa di searching website. di Google. Ya, Ya, di website ada. takutnya kan kalau nanya ke orangnya langsung bisa aja dia ngomong, Iya, kalau orangnya langsung kan sebetulnya kadang-kadang orang nggak begitu care ya. Pokoknya yang penting mah gede gitu ya hasilnya gitu kan. Tanpa dipikirkan apakah di perusahaan yang baru hadir, atau misalkan dia tidak terdaftar di OJK lah, atau apalagi kalau bank tidak terdaftar di LPS gitu ya. Banyak sekali ya bank juga yang tidak bisa ya bukan banyak, ada gitu ya yang akhirnya di merger karena memang dia bangkrut gitu ya, diakuisisi lah sama yang besar biasanya ya. Nah kayak gitu Kang Zaki. Jadi memang kita juga mesti infoin ke nasabah ya, hati-hati dengan investasi ya. Investasi sekarang semakin marak ya, orang gimana aja cari uang dari mana mungkin ya, nggak jelas, dan kita juga harus hati-hati. Investasi seperti apa yang aman gitu ya. Nah makanya kita memang bekali ilmu kita mumpuni gitu ya, biar nanti bisa kasih saran gitu ya. Nggak apa-apa kita sebagai konsultan tidak hanya langsung fokus ke proteksi ya, tapi jadikan kita tuh sebagai konsultan keuangan yang menyenangkan buat dia ya. Oh ternyata ngobrol. Nah ini yang membedakan sebetulnya, yang membedakan kita dengan agent lain. Karena kita ilmunya luas gitu. Jadi harus mau belajar nambah ilmu terus tentang apapun yang berkaitan dengan asuransi ya. Kita pahami, kita miliki, dan kita berikan gitu kan. Kalau yang lain mungkin tentang asuransi aja, tapi kita boleh kasih tambahan lain, value lain ya. Jadi value tambahan yang membuat orang oh iya jadi ngerti, jadi paham gitu kan. Tapi nanti digiring akhirnya karena kita kan tujuannya mau membuat dia terproteksi, jadi nanti digiring ke punya gitu. Jadi ya Kang Zak ya. ya siap nuhun teh. Siap, bungkus. Lanjut ya. Kita sampai jam Lanjut. berapa nih? Takutnya nggak cukup waktunya. Sampai jam 13. Kenapa? Sampai jam 9.30. Sampai jam 9.45. Oh, 9.45. Oke, 15 menit lagi cukup, Pak. Ini kan nggak banyak materinya. Next, sekarang kita bahas tentang yang P-nya, proteksi. Boleh, Kakak? Yang bantu baca, Ibu, siapa yang belum ya? Ibu Sri ya? Boleh ya. Kak Iti silakan slide-nya. Sudah muncul, Bu? Di awal sudah. Apa? Sudah muncul. Udah muncul, yang lain udah? Belum. Udah. Di Teteh juga belum. Udah teh. Udah. Bu Sri udah? Belum. Masih investasi. Sudah baru muncul. Belum muncul. Ibu Sri belum ya? Belum. Di Uma udah, di Uma? Ada. Sudah. Kalau gitu Uma aja dulu ya. Bu Sri udah ada belum, Bu Sri? Belum. Kenapa belum ya? Tapi di saya juga sudah. Boleh Uma dulu ya, Bu Sri ya, nggak apa-apa ya? Silakan. Oke, silakan Uma. Oke, dibaca ya. Ya. Maaf ya berisik ya. Proteksi ya. Ya, selanjutnya adalah P, yaitu Selanjutnya adalah P, yaitu protection, sama dengan perlindungan.
Tujuannya adalah untuk menyiapkan perlindungan keuangan termasuk tabungan dan investasi pada saat terjadi risiko kepada siapapun dalam keluarga, sehingga bisa menyebabkan keuangan keluarga kacau. Kacau bukan? Ya, betul. Kacau. Nggak pakai kacamata. Dan tujuan perencanaan keuangan tidak tercapai. Nah, risiko di sini seperti apa sih? Nah, kalau seseorang sehat dan menghadapi risiko PHK atau usaha bangkrut, tadi solusinya tabungan dan itu masih bisa dikendalikan karena pasti nyari kerjaan atau usaha baru karena ikhtiar kitanya sehat, tapi kalau beresiko terkait jiwa ini yang justru tidak bisa dikendalikan. Makanya ada 3 level proteksi yang harus kita ketahui, yaitu Ya, good. Thank you, Mak. Nah, kita ini fokus membahas proteksi. Jadi sudah mulai menggiring gitu ya, sudah mulai menyarankan ke calon nasabah bahwa kita tuh wajib punya satu instrumen lagi loh yang P ini gitu ya. Saving kita harus punya, investasi kita harus punya ya. Saving tadi buat jangka pendek, investasi buat jangka panjang ya. Proteksi ini juga wajib punya. Kenapa? Karena kalau tidak punya, maka yang S sama I ini akan berpindah tempat. Yang tadinya milik kita menjadi milik rumah sakit kalau terjadi sakit gitu ya. Atau pindah ke rekening bank kalau ternyata dia punya utang dan meninggal dan dia tidak mempersiapkan proteksi. Seperti itu. Bungkus ya. Ini konsepnya ya. Oke ya. Ini konsepnya yang harus teman-teman paham. Jadi proteksi ini adalah satu instrumen yang harus dimiliki oleh semua orang ya untuk melindungi S dan I, melindungi saving dan investment gitu ya. Nah, ini sebetulnya memang perlindungan untuk dua instrumen tadi ketika terjadi resiko ya, resiko sakit, resiko kecelakaan, misalkan resiko tutup usia gitu ya. Nah, ini jadinya berpindah uangnya tadi ya, nggak mau dong ya, udah capek-capek nyimpen di saving, di investasi, ternyata kalau sakit karena nggak punya asuransi, akhirnya pindahlah ke rekening rumah sakit atau ke rekening bank buat bayar utangnya ya, seperti itu. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Kayaknya udah paham ya kalau proteksi ya. Nah, kita langsung ya, Pak, Bu, nah ini langsung ke slide berikutnya Kak. Sekarang boleh Bu Sri ya. Mudah-mudahan bisa muncul nih di Bu Sri. Muncul nggak? ada. Ada? Oke. Nah, enggak Bu Sri, tulisannya kecil-kecil kebaca nggak? Banyak nih. Yang pertama dulu ya. Yang pertama, dana darurat medis. Digunakan pada saat kita terkena resiko sakit yang mengharuskan rawat inap. Maka dana darurat medis inilah yang akan membayarkan biaya rumah sakitnya. Sehingga kita tidak usah mengeluarkan uang dari kantong sendiri, apalagi mengganggu tabungan dan investasi kita. Sakit itu ada 2 kategori, yaitu sakit ringan dan sakit serius. Pertama, sakit ringan, karakternya sekali berobat sembuh. Contohnya tipes, diare, demam berdarah, dan lain-lain. Yang kedua, sakit serius. Itu sebaliknya, karena pengobatannya perlu waktu yang lama, paling tidak 5 tahun. Penanganannya harus cepat karena mengancam jiwa. Dan juga harus khusus karena membutuhkan alat medis yang canggih dan obat-obatan yang sangat mahal. Contohnya penyakit kanker, stroke, jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Untuk dana darurat medis ini, di masyarakat saat ini ada yang menggunakan BPJS, asuransi swasta, atau asuransi kantor, dan menggunakan uang sendiri untuk berobat karena tidak punya asuransi. Ada yang berpendapat, kalau untuk biaya berobat, saya sih nggak perlu asuransi, bayar sendiri juga bisa. Saya setuju dengan pendapat tersebut kalau sakitnya hanya sakit ringan yang tidak akan menyebabkan kebangkrutan dan tidak terlalu mengganggu biaya hidup. Oke, makasih Bu Sri. Ya, ini skrip ya.
Skrip yang teman-teman pahami, silakan dipahami, konsepnya asal tahu aja gitu ya. Nanti boleh bicaranya lebih bagus sih kalau sesuai skrip ya, tapi kalau misalkan teman-teman nggak bisa sama banget, nggak apa-apa. Yang penting konsepnya dijelaskan dengan baik ya. Fungsi yang paling mendasar ya. 3 level fungsi asuransi ini yang paling mendasar nih harus dimiliki dulu sebelum yang lain-lain tuh level 1. Level satunya adalah asuransi kesehatan tadi ya. Nah, kalau saya suka kadang-kadang kalau di lapangan tuh dulu ya pakai ini aja, bawa kertas HPS selembar tuh saya bikin segitiga gitu ya, bikin sendiri, jadi udah nggak ada gambarnya, bikin sendiri ya udah tinggal ngobrol sama nasabah, jadi dia edukasinya enak, ngobrol dua arah, jadinya jawabannya biar nasabah juga ikutan ngobrol gitu kan, nggak ngantuk, nggak cuma satu arah. Jadi saya tulis, oh biasanya asuransi apa ya yang suka dipakai, BPJS, tulis BPJS. Oh, kalau yang kerja di kantor ada asuransi kantor, tulis asuransi kantor gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang pakai biaya sendiri nih, tulis biaya sendiri gitu ya. Tapi sekarang udah canggih ya teman-teman ya, udah bisa pakai aplikasi, tinggal diklik gitu ya. Nanti kalau mau tinggal minta ke leadernya ya. Ini udah mudah teman-teman ya. Untuk edukasi bisa pakai digital, bisa pakai manual gitu ya. Yang nyamannya teman mah enggak. Ini yang paling mendasar ya teman-teman, pahami bahwa asuransi ini yang harus duluan dipunyai, dimiliki ya, sama semua orang ya, karena resiko ini yang paling sering terjadi ya, resiko sakit itu ya. Tapi kalau kecil-kecil tapi sering juga kan berarti lumayan tuh ya, biayanya juga besar dan kita tidak rela ya simpen di tabungan gitu ya, atau tadi di investasi, akhirnya karena nggak punya proteksi pindahlah ke rekening rumah sakit gitu ya. Next, berikutnya Kak, kita level 2 nih ya. Level 2 boleh dibantu siapa ya? Teh Lena boleh Teh? Boleh, Bu. Silakan. Langsung aja, Bu ya? Ya, langsung aja. Tadi siapa ya yang bisa menjamin, apalagi situasi genting seperti sekarang, banyak yang sehat tiba-tiba sakit serius dan meninggal dunia. Dan meninggal. Waspada dengan sakit serius karena pada saat terjadi risiko sakit serius akan timbul 2 masalah. Yang pertama yaitu biaya berobatnya yang sangat mahal. Contohnya ada kanker stadium lanjut, itu biasanya harus melakukan kemoterapi seminggu sekali. Dan sekali kemoterapi harganya kisaran 2,5 juta sampai dengan di atas 10 juta tergantung kualitasnya. Jadi bayangkan kalau harus dilakukan selama 5 tahun, belum lagi treatment lainnya, obat-obatan, biaya rawat inap, dan lain-lain, bisa jadi tabungan atau investasi, bahkan biaya hidup semua terganggu. Yang tadinya untuk pendidikan, bayar hutang, dan lain-lain, ini malah harus dibayarkan ke rumah sakit. Nah, risiko ini bisa disolusikan dengan proteksi level 1, yaitu dana darurat medis. Masalah yang kedua adalah income hilang. Jadi kalau sakit serius ini terkena pencarian nafkah utama, misalnya pencarian nafkah utama di keluarga mengalami stroke. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah pencari nafkah masih bisa bekerja? Tentu saja tidak ya. Kemudian kalau tidak bekerja, apakah income-nya masih ada? Tentu saja jawabannya tidak juga. Nah, kalau misalnya income tidak ada, apakah dia hidup masih bisa dipenuhi? Seperti cicilan, hutang, listrik, PBHN, biaya sekolah, anak, puasa, dan lain-lain, itu tidak juga ya. Nah, jadi solusi untuk backup biaya hidup sehingga income tetap ada pada saat pencari nafkah mengalami risiko sakit kritis adalah proteksi level kedua, yaitu Oke, terima kasih ya. Itu tadi masih kebagi 2 ya, yang atas masih yang level bawah ya, dana darurat medis. Yang bawah, yang atas yang asuransi kesehatan, yang bawah asuransi sakit kritis. Kayak gitu ya. Teman-teman nangkep konsepnya enggak? Nangkep. Nangkep ya? Ya, oke, good. Kita lanjutkan kalau udah. Kalau udah oke. Yuk, Kak. Nah, boleh. Siapa kira-kira yang mau baca nih? Ibu Anggreni Iswara, boleh? Bisa? Kalau nggak ada, Pak Sulaiman atau Pak Bayu boleh bantu baca?
Baik, Bu. Oke, makasih Bayu. Silakan baca. Lalu yang kedua, itu pengganti penghasilan. Manfaatnya adalah pada saat terkena risiko sakit kritis, maka akan turun uang santunan tunai untuk keluarga sebesar 5 tahun biaya hidup. Contoh biaya hidupnya 10 juta per bulan, maka perhitungannya yaitu 10 juta dikali 12, karena 1 tahun kan, lalu dikali 5 tahun, jadi hasilnya 600 juta. Apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan dana sebesar 600 juta yang bisa digunakan kapanpun? Kalau belum, berarti proteksi pengganti penghasilan bisa jadi solusinya. 5 tahun seseorang yang sakit kritis kalau bisa lewat. 5 tahun seseorang yang sakit kritis kalau bisa lewati biasanya sembuh. Tapi kalau tidak, kemungkinan kan meninggal. Bagaimana solusinya pada saat pencari nafkah mengalami resiko tutup usia? Luar biasa ya, makasih Kak Bayu ya. Ya, Nah, betul ya teman-teman, konsepnya kalau untuk asuransi sakit kritis itu fungsinya untuk pengganti penghasilan tadi ya. Pakai keyword nih ya. Pertanyaannya, apakah Bapak sama Ibu sudah mempersiapkan dana sebesar 600 juta gitu ya? Nah, ini boleh dilontarkan ya biar dia jawab. Kalau misalkan enggak, ya ini solusinya gitu. Jadi nggak perlu langsung 600 juta nih. Jadi cicil aja gitu ya, tapi Prudensial udah langsung siapin di awal 600 jutanya. Gitu ya. Oke, next. Slide berikutnya, Kak. Lalu yang berikutnya pada level ketiga akan halangan tulisan recording. Proteksi level ketiga akan memberikan solusi agar keluarga yang ditinggalkan masih bisa berlangsung ke depannya. Proteksi level ketiga yaitu nafkah keluarga atau waris. Yes. Yaitu perlindungan terhadap penghasilan keluarga pada saat pencari nafkah mengalami resiko kepastian, maka akan turun santunan minimal 10 tahun biaya hidup. Perlindungan ini dibutuhkan keluarga untuk menjawab pertanyaan pada saat pencari nafkah tidak ada, yang mana yaitu 1, kewajiban apa yang belum diselesaikan. 2, siapa yang akan mengganti pencari nafkah. Lalu ketiga, apakah biaya sekolah anak sudah disiapkan bahkan sampai dengan kuliah? Kalau belum, berarti jawabannya adalah proteksi nafkah keluarga ini bisa menjadi solusinya. Lalu berapa dana waris yang dibutuhkan untuk mengganti nafkahnya? Contoh, biaya hidup per bulannya 10 juta. Maka dalam 1 tahun berarti kan dapat 120 juta. Untuk 10 tahun berarti biaya pengganti nafkahnya sekitar 1,2 M, Bapak Ibu. Iya ya. Terima kasih Luar ya. biasa. Luar biasa ya. Nanti boleh tanya juga nih, kira-kira Pak sudah punya 1,2-nya dipersiapkan buat keluarga gitu ya. Seperti tadi yang tadi 600 juta udah siap gitu. Sekarang 1,2 M sudah siap. Nah, kalau misalkan saya yakin Bapak sudah siap, tapi alangkah lebih baiknya jika kita mempersiapkan solusi yang melalui asuransi gitu ya. Dengan cicilan gitu ya, kabar baiknya bisa mencicil tapi di awal sudah dipersiapkan 1,2 miliar ya, tanpa harus langsung ya nyicilnya 1,2 M langsung, enggak gitu ya. Nah, ini makanya disebutnya asuransi ini sebagai cara atau solusi yang hemat gitu ya, yang simple gitu sebetulnya ya, murah karena bisa dicicil dari biaya yang ringan ya, tidak langsung 1,2. Teman-teman nangkap konsepnya yang ini? Ya. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan di perjalanan di nasabah ternyata emang harus 1,2 misalkan ya. Nah, nanti dibalikin lagi kalau misalkan ada keberatan misalkan ya, ternyata 1,2 miliar preminya harus 5 juta per bulan misalkan sesuai usianya. Nah, kabar baiknya Pak, nah saya selalu suka bilang gitu, kabar baiknya Pak bisa dicicil. Jadi Bapak udah tahu nih idealnya harus siapin 5 juta per bulan. Nah, sekarang sesuaikan dengan kemampuan Bapak. Misalkan punya 1 juta dulu sebulan. Oke, nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak ketika punya uang lagi, Bapak buka lagi. Ya, Bapak jadi harus ingat, Bapak harus standar idealnya adalah 5 juta per bulan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, bungkus. Next, Kak. Closing statement. Boleh deh sama Pak Agus Sabta ya? Boleh? Boleh, Bu, boleh.
Oke, silahkan dibaca Kak Agus. Ya, setelah mendengarkan cerita saya dari 3 hal tadi, maka prioritas Bapak atau Ibu saat ini dana darurat medis, pengganti penghasilan, atau nafkah keluarga. Baik Pak, Bu, saya akan bikinkan ilustrasi tidak mengikat untuk memberikan gambaran asuransi yang menjadi prioritas Bapak dan Ibu. Untuk dasar membuat ilustrasi, boleh saya minta KTP-nya Pak dan data lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya besok di jam yang sama, saya akan sampaikan ilustrasi dan dijelaskan lebih lengkap mengenai manfaatnya. Di pertemuan selanjutnya, saya akan menyampaikan gambar saja. Gambarannya. Apabila Bapak Ibu akan bantu membuatkan proposal, tapi apabila Ibu Bapak tidak berkenan, boleh diabaikan dan tidak untuk tambahan ilmu dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Agus ya. Nah, ini penting banget ketika kita sudah edukasi ya, dari mulai tadi di awal SIP, apa tuh SIP, akhirnya kita bahas dikerucutkan hanya membahas proteksi, ada 3 level fungsi asuransi, asuransi level 1, 2, 3, sudah dijelaskan, baru closing statement-nya teman-teman harus ini ya, harus dilontarkan ya. Jadi kita fokusin nasabahnya ke yang tadi, 3 level asuransi ya. Setelah mendengarkan cerita saya tadi ya, dari 3 hal yang tadi saya sudah bicarakan, kira-kira mana yang prioritas menurut Bapak? Apakah dana darurat medis, pengganti penghasilan, atau nafkah keluarga? Gitu ya. Jawab dulu nasabahnya, biarkan nasabah menjawab gitu ya. Itu saya kayaknya pengen buat sekolah anak. Nah, berarti kan sudah terjawab tuh. Dari situ barulah ya, Pak, kalau misalkan Bapak mau buat dana pendidikan anak, boleh ya saya buatkan ilustrasi. Kebetulan kita ada solusi loh buat Bapak untuk mempersiapkan dana pendidikan anak, gitu ya. Dari situ barulah kita masuk ke produk-produk yang dibutuhkan oleh nasabah, ya. Jadi kita tidak menjual produk dulu, ya, tapi kita buka konsep dulu, ya. Terus dia apa kebutuhan dia. Setelah tahu kebutuhan dia, maka kita jawab dengan solusi. Kita berikan solusi dengan apa? Dengan produk-produk yang kita miliki, gitu ya. Itu menjadi apa ya? Powerful lah gitu ya. Karena kita tidak jual produk ya, tapi kita mengedukasi masyarakat biar paham, biar tahu tujuannya. Oh, berarti saya di asuransi ini buat ini, buat ini, buat ini gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyain, teman-teman? Wah, kayaknya nggak ada ya. Kakak ada lagi slide-nya nggak? Terus paralinter teh. Wih, luar biasa. Senang sekali. Saya bahagia luar biasa. Pokoknya ya kalau ngajar di kelas yang ini. ngajar malah langsung paralinter. Muhun ya. Taulah Pro Khalifah hebat-hebat ya. Keren. Terima kasih banyak. Tadi ada pertanyaan ya, saya mau baca dulu yang nggak sempat kejawab ya. Ini masih ada waktu 1 menit lah ya. Hampir 9.45 nih. Kumaha investasi di reksadana? Oh ya Bu Yati ya. Kalau reksadana sebetulnya mudah ya. Bu Yati boleh pilih di bank, boleh pilih di aplikasi yang sudah famous ya, yang inilah yang akurat, yang bagus gitu ya, yang aman gitu. Kalau Bu Yeti pengen tahu detailnya, coba ya, mungkin Bu Yeti bisa coba ke bank aja, nanti bank bisa ngejelasin ya. Di BSI ada tuh, Bank Syariah Indonesia, nanti bisa minta dijelasin, ada khusus orangnya kok yang bisa bantu ngebukain ya. Nanti itu kalau di bank standarnya kan apa ya, ya sama standar CS di sana ya, CS khusus reksadana. Kalau di aplikasi sebetulnya sangat simpel dan mudah banget Bu Yeti, jadi tinggal masukin data kita aja, data KTP biasalah kayak gitu ya, data pribadi gitu. Terus nanti kita apa namanya, lihat profil kita. Jadi memang harus sesuai dengan profil kita, apakah kita masuk yang moderat ya, masuk yang agresif atau masuk yang konservatif ya. Biasanya kalau konservatif kan dia nggak berani untuk spekulasi ya, pengen cari yang aman-aman. Kalau yang agresif dia berani untuk naik turun harga gitu ya, mau untung mau rugi dia nggak lihat, karena memang dia mungkin ya karena untuk jangka panjang nyimpennya.
Itu kan. Terus juga kalau yang konservatif, yang tadi yang nggak berani banget ya, jadi carinya yang aman. Biasanya aplikasi langsung sih udah ada tuh. Kalau misalkan agresif, oh berarti sahamnya dibesarin sama si aplikasi itu gitu ya. Kalau misalkan konservatif, berarti dia pasti besarnya di pasar uang yang aman gitu kan, sahamnya kecil paling 20%, pendapatan tetapnya kecil gitu. Jadi memang udah enak ya sebetulnya kalau yang udah bagus tuh aplikasinya bisa simple sih. Simple Bu Yeti, itu bisa di 10.000 aja ya, bisa ngajarin buat anak-anak juga, karena keuntungan imbal hasilnya juga kita bisa lihat per hari itu, jadi enak. Jadi saya kalau pertama kali buka tuh demen banget liatin aplikasi tiap hari, iya lumayan naik 1.000 gitu ya, lumayan naik 2.000. Kalau yang pertama kan kecil-kecil dulu nyobain, tapi kalau udah berani ya 1 juta ya 20 juta misalkan simpen ya, itu luar biasa hasilnya gitu ya. Apalagi kita memang punya tujuan. Pastikan ya kalau investasi itu ya, instrumen apapun itu kita harus tahu tujuan, dan kita memang jadikan instrumen itu solusi, jadi kita bantu. Saya pengen misalkan siapin pendidikan anak tapi 2 tahun lagi, kira-kira cocok nggak di kita asuransi Peluit Cerah? Enggak ya. Nanti kan itu Peluit Cerah kan minimal 5 tahun ya, jangka waktunya masa tunggunya 8 tahun. Nah, itu memang fitur dan benefitnya teman-teman harus pahami juga ya produk kita. Jadi kalau misalkan di pendidikan anak 3 tahun lagi mau kuliah, ya nggak cocok berarti di Peluit Cerah. Berarti cocoknya di mana? Kita saranin di reksadana atau saranin beli logam mulia gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita memberikan informasi itu value tambahan ya. Tapi tetap nanti digiring lagi ya. Nah Pak, kalau udah disiapin tuh investasi buat anak dan lain-lain, kalau nggak ada proteksi mah tetap aja itu akan diambil lagi gitu ya. Reksadanya nanti dicairin lagi akhirnya. Jadi tetap di akhir cerita pokoknya kita simpulkan Bapak harus punya proteksi gitu. Cuma kita memang mengedukasi nasabah tuh mesti sesuai dengan kebutuhan dia dulu ya. Kebutuhan dia dulu, pokoknya jangan sampai kita memaksakan Peluit Cerah harus Peluit Cerah gitu, padahal dia nggak butuh gitu kan, dia butuhnya yang lain. Gali ya fact finding, misalkan dia punya pinjaman, nah berarti kan enak tuh ya, kita bisa bantu pakai Prucinta atau pakai PSGB Link Term ya. Jadi belakangan deh kalau produk mah, tapi kita harus fact finding lebih dalam lagi ya. Investasi ini menjadi salah satu topik menarik buat nasabah. Sangat menarik karena banyak sekali ya teman-teman kita juga nih, Bu Resda di asuransi ya gitu kan, apa sih asuransi bedanya sama investasi? Nah kan udah lumayan udah mulai buka topik begitu kan ya, akhirnya kita ternyata saya mah nggak di awal nih sebelum diceritain, saya mah nggak asuransi mah saya pengennya investasi. Oh ya udah boleh, yuk mau sharing topik tentang investasi dan asuransi, ya udah saya ceritain yang dia mau dulu, yang dia suka dulu, jadi ceritain investasi gimana gitu ya, mau pilihnya di mana gitu kan. Habis itu baru emang gitu kan aman nih kalau udah punya investasi misalkan besar 1 miliar, ternyata harus ketika terjadi resiko gitu ya, udah kan nggak tahu namanya resiko Maya gitu kan, tiba-tiba boleh pakai storytelling. Kalau saya suka cerita edukasi ke nasabah tuh pakai cerita saya, pengalaman saya pribadi, atau cerita agent lain bisa saya ceritakan ya, cerita nasabah lain gitu. Saya suka ceritain aja karena lebih mengena kalau pakai cerita. Saya punya nasabah gitu ya yang dulu memang punya pinjaman 6 miliar dan ternyata dia lupa untuk membuka asuransi karena merasa masih muda, nanti aja kalau udah tua gitu kan. Dia pikir tabungan dia mungkin udah ibaratnya tidak akan sakit dan tidak akan terjadi resiko tutup usia karena masih muda gitu. Dan akhirnya ya oke Kakak, terima kasih ya. Dan akhirnya ya itu cerita sedih ya, cerita sedih karena kreditnya ternyata harus dibayar oleh ahli waris karena dia tidak punya asuransi. 6 miliar akhirnya kita membantu menjualkan aset-asetnya. Bayangin ya, sedih banget gitu. Jadi saya tuh kalau udah cerita tuh pakai sentuhan emosi. Iya betul, emotional sellingnya harus dapat
pakai cerita, emotional selling, pakai mimik, pakai body language gitu ya. Langsung sedih, pokoknya sedih saya karena apa gitu. Karena nasabah itu akhirnya istrinya yang masih kecil, anaknya 4 harus keluar dari rumah itu yang mewah itu dan memang harus dijual rumahnya. Wah, sedih lah pokoknya. Nah, itu dalam ke nasabah langsung gitu kan. Itu pengalaman pribadi yang memang luar biasa itu. Ya kalau nggak ada pengalaman pribadi, boleh pengalaman orang lain kita ceritakan. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini ada yang ketangkep ya, ada yang bisa dipraktekin ya, dimanfaatkan. Mohon maaf nih jika saya ada salah ya. Teda masih bisa nanya enggak? Oh boleh tuh, ini tadi udah ada remarks ya. Udah selesai katanya. Tapi mau di itu boleh, mau dilanjut kumaha? Mumpung masih nunjuk ngobrolin reksadana, Teda. Oh iya, kumaha. Ani dulu Teda pas lagi daftarnya itu teh online apa langsung ke kantornya apa gimana Teda? Kalau ke bank mah nggak bisa, belum bisa ya kalau BSI ya, masih harus ke bank. Kalau yang reksadana di bank. Itu reksadana itu ada syariahnya juga? Syariah, BSI, Bank Syariah Indonesia. Oh, jadi nah, nanti kenapa? Ya jadi gimana? Di bank mana? Di bank syariah? Di BSI, Bank Syariah Indonesia. Yang kita mah ya, saya nggak tahu sih kalau memang ada aplikasinya, tapi sepanjang kita tahu tuh belum ada. Jadi kalau reksadana ya karena mungkin baru kali BSI ya, jadi harus ke kantor. Jadi dibukanya offline gitu kan. Tapi kalau aplikasi lain tuh ya online, kita ngedownload dulu di Play Store. Download di Play Store ya, cari tahu lah nanti di Google ya. Kalau saya sama Teh Pipi pakai Bibit ya. Ada juga yang pakai Juara ya. Macam-macam sih banyak ya gitu, tapi mesti dilihat tadi harus terdaftar di OJK. Gitu ya. Siap. Oke. Kalau mau pakai Bibit boleh, rekomendasi sih. Ya, enak lah. Cobain kecil-kecil dulu ya kalau belum pede gitu ya. 10.000 dulu per bulan atau 100.000 per bulan, dan enak itu bisa auto debit dari GoPay, bisa auto debit dari rekening gitu ya. Jadi kitanya kalau lupa langsung. Wah, udah langsung pindah nih. Katanya sudah diusir kita padahal masih betah. Kita diusir. Asuransi. Soalnya betul itu belum terjawab ya Pak Slamet, nanti Japri ya, saya jawab nanti ya. Ya punten ya, perlu 2 jam lagi bareng Eda ini mah. Ya punten ya teman-teman, waktunya habis, nanti kita ada di sesi 2 ya. Nanti kita bahas khusus ya, seru kalau bahas. Oke, siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih Bu Resda. Dadah, ya, Waalaikumsalam.